sukacita kami, Kau kebanggaan dalam hidup kami. Sukacita Tuhan itu kekuatan dalam kehidupan kami. Biar kami terus menyembah-Mu dalam segala musim, dalam setiap situasi keadaan apapun. Ajar kami terus bersyukur dan terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Karena Engkaulah penolong kami yang setia. Hari ini adalah harinya Tuhan, mana kami menikmati di minggu pertama di bulan April yang ada. Kami percaya seperti Tuhan sudah menolong kami di bulan Maret, demikianlah bulan April bersama-sama dengan Yesus kami lakukan perkara yang luar biasa. Ini sukacita kami yang percaya diberkati siap bersorak dari Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang kami kasih. Saya dengan percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang kuat. Bukan karena dia banyak duit, bukan karena kedudukan jabatan, tetapi karena siapa? Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang paling mahal buat kami. Haleluya. Kita bersorak. Tepuk tangan lagi ya semua. Sama-sama meskipun
Puji Tuhan, silakan dulu. Tuhan Yesus baik bagi kita. Hidup kita dikatakan perasaan yang lama sudah berlalu sebelum. Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda bersamaku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini akan syukur apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik, baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur jika Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh ada di bulan April ini, di hari ini minggu pertama kedua ketiga untuk percayakan, dan kami percaya ini sebagai bagian dari rencana dan maksud Tuhan. Dan Bapa, kami
kami siap mendengarkan firman Tuhan, berbicara, tegur, menghiburkan kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Dan firman kami, berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Dan kami tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya semua kami diberkati Tuhan dan diberkati Tuhan kamu yang sudah memimpin pujian, singer, main musik dan semua kami yang ada. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan, yang siap bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Yang dalam keadaan baik-baik saja, tolong angkat tangan. Bilang kiri kananmu, aku dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Puji Tuhan. Baik, tidak berlambatan karena minggu ini minggu pertama. Ada juga perjamuan nanti sebentar Gembala yang menangani. Baik, kita buka dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 7 ayat 18 sampai dengan 23. Lukas 7 ayat 18 sampai dengan 23. Oke, kita akan baca berbalas-balasan kalau tidak keberatan. Oke, saya ayat 18, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, ayat 19 dan nanti 23 kita sama-sama. Oke. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, apakah mereka akan datang itu, apakah akan Oke, ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ayat 21. Ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini entah kenapa saya berbicara tentang kekecewaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhir-akhir sekarang ini, saudara yang dikasih Tuhan, mau anak Tuhan kek, mau pendeta kek, bahkan saudara Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus pun rupanya pernah kecewa. Saudara, kalau bicara kecewa, itu bukan karena saudara tidak rohani. Kalau bicara kecewa, bukan karena saudara tidak memahami tentang Tuhan. Kalau bicara kecewa, bukan karena itu adalah dosa. Saudara pun yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya siapapun saya dan saudara pernah mengalami kekecewaan. Kecewa itu, saudara, itu manusiawi. Manusiawi, karena saya dan saudara manusia. Manusiawi. Dan saudara kekasih Tuhan. Makanya sebelum kita lanjut, saya rindu saudara bersama-sama ingin bertanya-tanya sedikit. Saudara yang kekasih Tuhan, kita share sedikit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari ibu-ibu yang sudah nikah, ya kan? Pernahkah engkau kecewa dengan suamimu? Pernah kecewa? Ya. Saudara, kalau saudara bilang pernah, bukan karena saudara, saya tidak rohani, ya kan? Saya mau katakan keterbukaan adalah awal pemulihan. Bagaimana supaya saudara mau dipulihkan? Kalau saudara, dosa apa yang tidak diampuni? Mengucap Roh Kudus, itu udah jelas. Tapi dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diampuni. Ya kan?
Saudara, saya mau katakan keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau saudara melihat rumah tanggamu, keluargamu, dirimu sendiri mengalami apa yang namanya restorasi, maka saudara akan mengalami suatu pemulihan. Makanya saudara perlu mengalami apa yang namanya keterbukaan. Ada amin? Tadi saya tanya ibu-ibu yang pernah kecewa dengan suami, langsung katakan dengan jelas, akurat, pernah. Sekarang supaya kita semua dapat bagian. Bapak-bapak pernah kecewa dengan istrimu? Berarti ini istri-istri lebih gentleman. Istri-istri saudara lebih kuat loh saudara. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak ini adalah golongan takut istri. Bapak-bapak pernah engkau kecewa dengan istrimu? Nah, istri itu yang lebih strong loh saudara, lebih terbuka. Bapak-bapak ini memang saudara kekasih minta maaf ya. Apakah itu pura-pura atau tingkat munafik tinggi? Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, ya benar lah pasti, ya kan? Oke, sekarang saya bertanya lagi, anak-anak pernah kecewa dengan orang tua? Luar biasa, ya kan? Nah sekarang orang tua pernah kecewa dengan anak-anak? Pernah. Dan sekarang saya mau tanya, Pak, jemaat pernah kecewa dengan Pak Gembala? Pak Gembala nggak usah lihat ke belakang. Saudara dikasih dalam, pernah nggak? Pak Gembala ini manusia. Pak Gembala ini bukan perfect loh saudara. Saudara lihat di sini, Yohanes saja kecewa dengan Tuhan. Yohanes saja loh kecewa dengan Yesus loh, kecewa. Apalagi cuma saya dan saudara, iya kan? Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa gereja terjadi jemaat percekcokan, pindah jemaat, pindah lokasi, pindah organisasi? Karena pasti tersukai kekecewaan. Nah, sekarang Pak Gembala pernah kecewa dengan jemaat? Keseringan saya mewakili. Pasti keseringan, cuma Pak Gembala itu hatiku menangis tapi bibirku tersenyum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara kecewa, kita semua pernah mengalami kekecewaan. Pasti pernah. Cuma kita nggak mau ungkapkan aja supaya dia nggak tersinggung. Ada amin? Pasti semua kita pernah mengalami apa yang namanya kekecewaan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, kalau saudara survei Alkitab, di mana saudara survei Alkitab, saudara ada 2 orang yang kecewa dengan Tuhan. Kalau engkau kecewa dengan istrimu, kecewa dengan suamimu, kecewa dengan anakmu, kecewa dengan orang tuamu, kecewa dengan jemaatmu, kecewa dengan gembalamu, itu kalau penyakit kanker stadium 1. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, ada 2 orang yang kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara sampai kecewa dengan Tuhan, itu kalau penyakit kanker stadium 4. Kita survei saudara. Saudara, orang yang pernah kecewa dengan Tuhan, yang pertama pemuda kaya. Saudara pernah baca Alkitab? Pemuda yang kaya. Pemuda kaya, sudah muda kaya. Satu ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia pikir supaya dia dapat pujian dari Tuhan. Waktu dia face to face dengan Tuhan Yesus, dia bilang apa? Masalah bersinah, saya tidak pernah bersinah. Mungkin saudara zaman sekarang, masalah merokok pun saya tidak pernah merokok. Masalah minum cap tikus, cap babi, cap anjing, cap kuda, saya tidak pernah lakukan hal itu. Melakukan selingkuh pun saya tidak pernah lakukan itu. Saudara dikasih Tuhan, berarti pemuda ini tipe pemuda yang baik. Saya mau katakan perfect lah. Tipe seorang pemuda yang perfect, saudara, sudah kaya, baik lagi. Mungkin ibu-ibu di sini yang punya anak perempuan, aduh, alangkah indah dan bahagianya
kalau kita punya anak perempuan kasih kawin dengan pemuda ini, sok kaya lagi, baik lagi, betul kan? Pasti dalam pikiran saudara mau banget, udah kaya, baik lagi. Dan saudara tahu, waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia pikir dapat solusi, dia pikir dia dapat jawaban, istilahnya sedikit puji bagi. Tapi saudara, apa Yesus bilang? Kamu pulang dan kamu jual semua hartamu. Kalau saudara baca Alkitab ini, saudara, di mana pemuda ini pulang dengan kecewa. Berarti pemuda ini kecewa dengan Yesus atau tidak? Kecewa. Apalagi cuma gembala, apalagi cuma jemaat. Pasti saudara kekasih ada kekecewaan saudara kekasih Tuhan. Kecewa bukan saudara karena saudara tidak rohani. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia pikirkan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami apa, mendapat solusi, dapat jawaban. Pokoknya karena kita baik, kita kaya. Waktu kita bilang kita tidak lakukan ini, lakukan itu, dia pikir Yesus akan mengagumi dia, Yesus akan puji dia. Tapi Yesus akan jual, dan pemuda ini pulang dengan kecewa. Seharusnya orang datang gereja kan dapat solusi toh, dapat jawaban. Dan yang kedua kita akan jelaskan hari ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis, satu ketika Yohanes panggil, ada dua orang murid. Yohanes panggil dan Yohanes bilang, kamu berjumpa dengan Yesus dan tanya kepada Yesus, benarkah dia adalah Tuhan? Benarkah dia yang akan datang? Dia adalah Tuhan atau orang lain? Saudaraku kasih dalam Tuhan, Yesus ini maha tahu. Yesus ini maha tahu. Dia tahu tentang hatinya Yohanes. Saudara, makanya Yesus bilang ayat 23. Coba saudara lihat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena Yesus tahu Yohanes ini kecewa. Nah saudara, apakah mungkin orang Kristen kecewa? Mungkin sekali bisa terjadi. Saudara, kasih dalam Tuhan satu bukti otentik, satu bukti yang real. Satu ketika waktu saya pergi ke Sorong, waktu itu berapa tahun yang lalu, waktu itu KKR di lapangan hoki. Waktu itu saya ketemu dengan pendeta yang sudah viral sekarang, yang menghujat Yesus, yang saudara kekasih dalam Tuhan, yang menghakimi orang Kristen, Waloni, Yahya Waloni. Saya tahu waktu saya pergi di sana, dia tidak pernah buat sekolah Alkitab. Kalau dia bilang dia rektor, itu saudara kurang mengada-ada, makan puji supaya orang tahu, padahal nggak pernah buat. Coba saudara tanya pendeta-pendeta yang ada di Sorong, nggak pernah, bohong terlalu dia. Saudara kasih dalam Tuhan, rupanya dia kecewa kenapa? Dia ingin satu jabatan, tapi tidak diizinkan karena karakternya kurang bagus. Akhirnya apa? Saudara dikasih, dia kecewa, dia berontak, saudara dikasih Tuhan. Dan sampai saat ini, begitu saudara jelek-jelekin, fitnah saudara, Yesus pun dia fitnah, Yesus pun dia jatuhin, apalagi pendeta-pendeta. Oke lah, untung orang Kristen, saya dan saudara adalah orang-orang yang balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Kekristenan ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kristen ini makanya saya bilang, Kristen bukan agama. Kristen adalah hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Makanya saudara tidak perlu bela Kristen. Karena Kristen bukan agama. Ada amin? Dan saudara perlu tahu, Tuhan tidak pernah berdiri satu agama. Kalau ada orang bilang saudara, Tuhan beragama mereka, itu salah paham. Namanya Tuhan, semua kita punya. Ada amin? Tuhan tidak berdiri di satu agama. Saudara, makanya saya heran kalau mereka bilang ada Tuhan punya agama seperti mereka. Salah fokus. Saudara, kita dalam Tuhan. Saya dan saudara adalah orang Kristen, orang-orang yang hebat. Saya bilang orang-orang hebat. Kenapa? Mereka saudara dalam Tuhan diam 1000 bahasa. Karena orang-orang yang berkualitas adalah orang-orang yang balas kejahatan
datang dengan kebaikan. Amin. Orang sedikit-sedikit balas kejahatan, menciptakan kejahatan. Kenapa? Tidak berkualitas. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang berkualitas. Amin. Makanya kita bangga, kita orang-orang berkualitas karena ada dalam Kristus. Amin. Orang yang suka jelekin, orang fitnah, orang menjatuhkan, orang tidak berkualitas. Boleh ulang bilang kiri kanan, yang suka menjelekan orang fitnah, orang tidak berkualitas. Dapat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara lihat saudara yang dikasih Tuhan. Yuk, ada saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apakah saudara yang dikasih orang Kristen bisa kecewa? Bisa. Jangan orang Kristen biasa, orang Kristen. Sedangkan Yohanes, saudara perhatikan, dia panggil orang murid dan tanya, apakah benar Yesus akan datang? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa banyak orang Kristen kecewa? Kenapa Yohanes Pembaptis kecewa? Inilah jawabannya, saya dan saudara. Yang pertama, kenapa banyak orang kecewa? Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Kenapa banyak anak-anak Tuhan kecewa? Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan kecewa? Kenapa para penginjil kecewa? Kenapa saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang sudah jadi Kristen begitu lama kecewa? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, karena yang pertama, pandangannya bukan kepada Kristus, tapi pandangannya kepada kebutuhan, kepada keperluan. Contoh, oke. Yohanes ini saudara, dia ini waktu dia suruh murid-murid pergi tanya kepada Yesus, saudara kekasih Tuhan, ada unsur kekecewaan dengan Tuhan. Sedangkan Yohanes ini, dia yang membaptis Yesus. Yohanes yang membaptis Yesus, saudara. Bahkan waktu Yohanes membaptis Yesus, saudara, ada suara dari surga dan katakan, inilah anak yang kukasihi. Yohanes tahu tentang hal itu. Saudara, kenapa banyak orang Kristen kecewa? Karena pandangannya kepada kebutuhan, bukan kepada Yesus. Yohanes pikir begini, waktu Yohanes suruh dua orang murid ini, Yohanes berada di dalam penjara. Dia pikir begini, kalau jadi orang Kristen tidak boleh menderita. Jadi orang Kristen tidak boleh menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi orang Kristen tidak boleh sakit-sakitan. Jadi orang Kristen tidak boleh mengalami kemiskinan. Saya mau katakan saudara, kalau engkau ikut Tuhan hanya sekedar engkau jadi kaya, salah fokus. Kalau engkau melihat saudara, Yesus hanya sekedar saudara, saya ikut Tuhan berarti saya kaya, saya ikut Tuhan kaya tidak sakit-sakitan, saya ikut Tuhan saudara dengan baik. Kalau saudara datang gereja hanya sekedar saudara punya usaha maju, saudara dikasih hanya datang gereja supaya saudara sembuh. Saya mau katakan, setelah saudara datang di gereja, saudara ini Pak Pendeta Gembala doakan, dan saudara pulang tidak sembuh, saudara akan bilang pendeta tidak sakit. Saudara dikasih Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita rubah konsep saudara. Saya datang gereja, tujuan saya untuk saya mengalami apa yang namanya salvation. Saya mengalami Tuhan. Kalau engkau hanya datang gereja hanya sekedar saudara mau kaya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara datang gereja supaya saudara dapat jodoh, setelah saudara dapat jodoh, tidak dapat jodoh, saudara apa itu? Janji Tuhan, janji tidak janji, bulan madu hanya mimpi. Saudara, kalau saudara datang gereja hanya kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, saudara jadi Kristen supaya saudara kaya. Saya mau katakan saudara, mungkin saudara pernah tahu yang penyanyi, siapa bilang pelaut mata keranjang. Saudara kasih dari Tuhan. Yang nyanyikan Poni Maria Mamahir. Saudara tahu, dia pun pernah bersaksi, bukan karena saudara mengungkit almarhumah, bukan. Dia pun pernah bersaksi saudara. Waktu dia dari Manado pergi ke Jakarta, berapa album dia sudah bikin saudara, tapi nggak meledak-meledak, nggak berhasil. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat dia buat lagu itu, Pak Dovi yang bikin, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara tahu, dia pergi saudara ketemu dengan, bahkan dia bersemedi
Bahkan saudara kekasih dalam Tuhan, dia pernah minta maaf saudara, dia pernah bersemedi dari subuh sampai saudara tengah malam saudara, dia pergi di satu hutan saudara kesatuan dan dia pergi ke Jawa Barat. Bahkan saudara, dia punya kesaksian, bahkan dia tidur dengan ular saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena memang itu syarat, saudara tahu. Pas dia saudara lakukan hal itu, ritual itu, lagu Balada Pelaut terkenal. Bahkan saudara, Koni Maria Pemain saudara yang kekasih jadi kaya di Jakarta. Saudara kekasih Tuhan semua katakan, kalau saudara yang kekasih Tuhan datang gereja hanya sekedar saudara jadi kaya, setan pun langsung kasih. Setan pun langsung mau kaya, pergi ke Gunung Kayu, kasih pulang ke kaya. Kalau jadi Kristen saudara ikut Tuhan Yesus masih ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadi Kristen mesti berjuang bayar harga. Kalau saudara mau cepat dapat jodoh pergi Gunung Kayu, langsung kaya pulang. Saudara pun dikasih dalam Tuhan saya mau katakan, itu pun ada di Alkitab. Saudara saya pernah katakan di sini. Kalau saudara baca Matius 4 ayat 8, coba baca Matius 4 ayat 8 dan ayat 9. Coba ayat 8 dan 9. Matius 4 ayat 8 dan 9. Coba satu orang tolong baca. Saudara perhatikan? Boleh? Siapa yang sudah baca? Dan iblis membawanya keluar Ya. ke gunung yang sangat tinggi Ya. dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Coba kita kembali ke ayat 8, saudara perhatikan, saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Gunung bicara pangkat, gunung bicara kemuliaan, gunung bicara nama besar, dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Berarti setan pun bisa buat engkau kaya. Setan pun bisa buat engkau kaya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau engkau datang gereja, kalau engkau ikut Tuhan hanya sekedar engkau jadi kaya, salah fokus saudara dikasih. Coba salah engkau punya pandang. Saya datang gereja, saya mau mengalami Tuhan, saya mau mengalami revival, saya mau mengalami perubahan. Ada amin. Saya mau mengalami sesuatu dengan Tuhan. Saudara, kalau kau datang kepada Tuhan saudara, supaya engkau saudara berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan saudara. Tuhan kita luar biasa. Tuhan apa yang Tuhan janji tidak pernah ingkar janji. Ada amin. Kalau Tuhan berjanji, kalau saudara baca saudara yang kasih dalam Tuhan di dalam saudara yang kasih Tuhan Mazmur 105 saudara, di mana Tuhan berjanji tuh kepada 1000 angkatan. Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati 1000 angkatan. Saudara yang kekasih Tuhan, sedangkan engkau dengar ya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sedangkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan, Tuhan akan berikan itu kepada. Ada amin. Itu janji Tuhan itu ya dan amin. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau engkau ikut Tuhan hanya sekedar saudara jadi kaya, saya mau katakan salah paham. Kalau saudara datang gereja hanya sekedar saudara mengalami kesembuhan, salah fokus saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau katakan, saya datang kepada Tuhan supaya saya mau mengalami Tuhan. Amin. Saya mau mengalami Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan saudara pikir saudara yang dikasih. Kalau saudara datang gereja hanya sekedar saudara mendapat sesuatu, saudara salah. Saya datang gereja karena saya mau mengalami Tuhan. Amin. Coba saudara belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya akan tetap menyembah Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak bela saya akan tetap menyembah Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak campur tangan dalam hidup saya akan tetap menyembah Tuhan. Seolah-olah seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa saya akan tetap menyembah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada amin. Ada amin. Saudara, kalau saudara juga berbuat sesuatu, saudara memberi persembahan, saudara kata Tuhan, oh janji Tuhan 30, 60, 100 kali lipat. Salah fokus saudara. Itu janji Tuhan saudara, itu ya dan amin, sudah pasti saudara, akurat, otentik dan jelas. Kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Satu ketika waktu saya pelayan ke Kalimantan, saya punya mobil Yaris Sport warna hitam.
Saudara, akhirnya waktu saya pergi ke Kalimantan saya jual Yaris Sport itu. Apakah saudara kesimpulan saya berpikir kalau saya jual saudara Yaris Sport pasti saya dapat Mercy? Sampai sekarang nggak dapat itu. Karena apa? Fokus saya kepada Tuhan. Makanya waktu saya lakukan itu, saya jual dan saya bantu di Kalimantan, saya nggak kecewa karena tujuan saya kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan dia lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kau kerjakan buat Tuhan, saudara nggak akan kecewa. Amin. Kalau kau kerjakan buat manusia, buat gembala, buat jemaat, pasti akan kecewa. Tapi kalau kau dan saya lakukan untuk Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, amin, saudara tetap katakan God is good all the time. All the time God is good. Amin. Makanya saudara mulai robah fokusmu, robah paradigmamu, robah cara berpikirmu. Saya datang gereja karena tujuan saya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Janji Tuhan itu ya, Tuhan tidak pernah berbohong. Yang suka berbohong itu caleg. Tapi Tuhan gak pernah. Saudara kekasih Tuhan, kalau masuk nanti pesta politik nanti kan 2024 tuh aja semua caleg baku jadi pokoknya ini itu pokoknya saudara udah banyak percaya aja kepada Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah janji, tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Makanya fokusku kepada Tuhan. Amin. Saya datang gereja bukan cari kesembuhan. Saya datang gereja bukan supaya saya kaya. Saya datang gereja supaya mengalami perubahan dan mengalami Tuhan. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan tetap berubah. Amin. Saudara, mari kita ubah fokus supaya saudara tidak kecewa. Amin. Kalau sesaat kita orang kecewa, lihat orang kecewa, lama-lama orang makan hati, mati mendadak. Bro, berapa bulan yang lalu kamu banget? Kenapa? Seperti aduh, hatiku menangis, tapi bibirku tersenyum. Aduh, kecewa. Aduh, semua kecewa kita. Aduh, kecewa. Kenapa, Bu? Aduh, kita pernah bilang di sini kan instansi. Aduh, kita kecewa betul-betul deh. Aduh, sampai diubun-ubun betul-betul. Kenapa, Ses? Aduh, kita pilih lagi kuat. 2001 lari dengan Mina, 2002 lari dengan Juleha, 2003 lari dengan Atun. Saudara, sesatu bilang, aduh, Ses masih bagus. Ses laki lari dengan Atun, Amina, dengan Juleha. Mari kita laki lari dengan laki-laki. Kita lebih menderita. Sekarang Pak yang zaman kan, kalau lari dari perempuan masih mendingan, tapi sekarang lari dari laki-laki luar biasa. Tapi di sini nggak ada, ya? Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan saudara, saudara kasih Tuhan, coba mulai kita pandang Tuhan. Kalau engkau punya pandang Tuhan, fokus Tuhan, apapun yang terjadi, saudara-saudara nggak akan kecewa. Amin. Makanya saudara, saya selalu bilang, coba kita bawa jemaat ini, bawa kepada Tuhan. Kalau saudara bawa di organisasi, pasti saudara kecewa. Amin. Mari kita bawa jemaat ini kepada Tuhan. Tuhan, jemaat ini milik Tuhan. Amin. Kalau milik Tuhan, dia pergi, dia akan mati 1, tumbuh 1000 karena milik Tuhan. Amin. Kalau saudara saya punya ini, kalau ada orang undang, jangan pergi kemana-mana, tetap di sini. Saudara dikasih, setelah dia pergi bepergian, setelah gembala, tahu gembala langsung kecewa. Kenapa? Saya dan saudara bawa jemaat kepada organisasi, kita bawa kepada Tuhan. Kalau saudara bawa kepada Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Amin. Saudara akan berpikir selalu, mati 1, tumbuh 1000. Amin. Kalaupun ada yang pergi, saudara nyanyi, pergi saja cintaku pergi. Nanti Tuhan akan datangkan mereka beribu-ribu datang. Asal kalau umat Tuhan memuji
menarik orang-orang yang ada di sini. Jemaat ini luar biasa loh saudara yang dikasih Tuhan. Karena ada progres, jemaat bertambah. Karena pujian sini luar biasa loh saudara. Orang-orang di sini orang-orang yang memiliki excellent spirit untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang overacting, yang bikin diri. Amin. Karena mereka memuji Tuhan dengan ketulusan, dengan kemurnian. Amin. Saudara, karena firman Tuhan bilang di mana Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik untuk datang di tempat ini. Ini satu bukti otentik, saudara, luar biasa, saudara. Perkembangan progresnya luar biasa sekali. Amin. Makanya saudara, mari kita pandang Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa banyak orang kecewa? Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, tidak memahami, tidak mengerti janji Tuhan. Kalau saudara mengerti janji Tuhan, saya percaya saudara tidak akan kecewa. Amin. Saudara sama seperti Bartimeus. Bartimeus ini saudara dikasih Tuhan, waktu dia dengar Yesus melewat, Bartimeus gunakan kesempatan dalam kesempitan. Betul? Dia gunakan waktu Yesus lewat, Bartimeus bilang, Yesus adalah kasihanilah aku. Saudara perhatikan? Yang suruh dia Bartimeus adalah murid-murid Yesus. Tapi apakah Bartimeus kecewa? Apakah Bartimeus tersinggung? Padahal saudara murid-murid Yesus, ya kan? Murid-murid Yesus dia pun semurid-murid Yesus masih pilih-pilih orang pokoknya. Karena Bartimeus buta dan miskin. Waktu ditanya Yesus adalah murid-murid Yesus saudara bilang dia. Rupanya tuh garis keturunan itu turun 4 orang. Garis keturunan tuh, kalau lihat orang agak sedikit cantik, boleh minta nomor telepon. Coba kalau biasa-biasa dia cuek. Coba kalau ada orang saudara yang kecil Tuhan dia datang pejabat di gereja ini atau saudara yang ada high class, rasa-rasa kalau boleh saudara menyanyi, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau orang mulai dengan kata-kata bahasa-bahasa. Ibu ini luar biasa, memiliki hati hamba, sama seperti saudara lagi viral saudara. Iya kan? Saudara pimpinan kita sedang bagi-bagi saudara sesuatu, bagi-bagi sesuatu. Mereka mulai bilang hati hamba, karena ada sesuatu. Tuhan ingin saudara kita berbuat sesuatu tanpa ada sesuatu. Amin. Kita lakukan sesuatu bukan karena mau jadi sesuatu. Amin. Saya mau berikan sesuatu bukan karena saya menjadi sesuatu. Amin. Kalau saudara memberi supaya saudara jadi sesuatu, itu tidak tulus tapi bulus. Amin. Kalau saudara mau lihat tulus dan bulus, nanti saudara lihat di pesta politik 2004. Dapat lihat tulus dan bulus. Kita sudah tahu mereka saat ini. Amin. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan dengan baik. Saudara, kenapa banyak orang kecewa? Banyak orang. Bartimeus tidak kecewa karena Bartimeus mengerti janji Tuhan. Walaupun murid-murid suruh dia, Bartimeus tetap mengejar Tuhan karena dia tahu, dia mengerti janji Tuhan. Ada amin. Makanya apapun yang dikatakan orang, apapun yang dibilang orang, berhenti, diam, Bartimeus tetap. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang engkau katakan terserah. Yang penting tujuan saya kepada Tuhan. Ada amin. Karena Bartimeus mengerti janji Tuhan. Ada amin. Saudara, kalau saudara mengerti janji Tuhan, hari ini Tuhan belum jawab doa, engkau akan katakan besok Tuhan akan jawab. Ada amin. Besok pun Tuhan belum jawab, saudara akan katakan lusa Tuhan pasti jawab. Lusa pun Tuhan menjawab, saudara potong jalan, bulan depan Tuhan pasti jawab. Bulan depan pun belum jawab, saudara lagi potong jalan, tahun depan pasti Tuhan jawab. Ada amin. Kalau saudara mengerti janji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saudara satu ketika di mana saudara ada lagu bilang, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah dia janji lautan tenang. Coba lihat sama-sama. Tetapi dia berjanji kan selalu serta
Kasih kalau orang yang punya pengharapan, mengerti janji Tuhan. Saudara akan tetap. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu, walau kadang tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik. Ada men, ada lagu sekuler bahasanya bagus. Jangan tuh lagu orang paling suka paling gak suka kalau Pak Banting, Pak Ojo, meminta langsung Mama bilang tunggu masih Pak Ojo. Respon sekali saudara, dia kasih respon. Apalagi lagu sekarang saudara, dia kan Mama Ani jadi Mama Tiri. Hati-hati Mama Ani. Tahu tuh Mama Ani sekarang canggih-canggih ya kan? Bilangnya itu Mama Ani, Pak boleh hafal. Saudara pengen kasih dalam Tuhan. Mari saudara, kalau engkau mengerti janji Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya saudara akan percaya janji Tuhan buat saya. Amin. Janji Tuhan buat saya, saudara, Tuhan tidak pernah dikacau. Pasti Tuhan akan cukupkan dan setia. Hari ini apa menjadi persoalan? Hari ini apa menjadi persoalan? Mungkin saudara tahu 2021 Tuhan menjawab. 2022 sudah masuk bulan April Tuhan. Aduh bagaimana? Tapi kalau engkau punya pengharapan, mengerti tentang janji Tuhan, engkau akan belajar sabar. Ada sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu Tuhan buat saya dan saudara, Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih tahu. Saya percaya janji Tuhan biar kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh saudara, apa yang jadi pergumulanmu, apa yang jadi doamu saat ini, boleh angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dadamu. Saya rindu, saya minta Brother Robi akan naikkan satu pujian buat saya dan saudara. Mari saudara, apa yang jadi pergumulanmu, apa yang jadi doamu, apa yang menjadi ekspektasimu yang belum terrealisasi, saudara percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Mari engkau katakan Tuhan, engkau boleh angkat tangan kanan dan tangan kiri kau di dada. Saat ini saudara, tidak sedikit banyak orang Kristen kecewa. Tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan kecewa. Karena mungkin mereka salah fokus. Karena tujuan mereka hanya kepada kepentingan dan keperluan. Coba kita belajar pandang. Kita pandang pada Tuhan.
Kekecewaan apa yang kau alami pada saat itu? Mungkin kau kecewa dengan dirimu sendiri. Mungkin kau pernah kecewa dengan orang tua. Bahkan begitu banyak juga orang sampai kecewa dengan Tuhan karena apa menjadi doanya, apa menjadi ekspektasinya belum terrealisasi. Mungkin kau pernah kecewa dengan suami, istri, anak-anak, mari kita berdamai dengan Tuhan. Tuhan ku rindu, mari katakan, mengatakan padamu, kaulah segalanya dalam hidupku. Mari katakan, istilah
bagian atas kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita bersama-sama katakan. Puji Tuhan, silakan kita berdoa. Mari kita siapkan ketika kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Hidup yang putus asa tak benar. Menjadi
Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu cuma boleh jadi karena kasih karunia-Mu selalu menyertai kami semua umat-umat-Mu yang ada di sini. Itulah karena kami selalu memuji besar Kau, karena Kau juga lebih dahulu menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami hadir di sini dalam perjamuan kudus agar supaya kami mengingat Engkau yang sudah berkorban bagi kami 2000 tahun yang lebih, agar supaya kami boleh diselamatkan. Dan inilah peringatan kami pada pengorbanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah